Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar beserta jajarannya, Koordinator Pelaksana Sosialisasi Pengolahan Bahan Pangan Substitusi DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Ketua Sekretaris dan Bendahara PAC Sekota Denpasar, Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Bali Dapil Denpasar, Fraksi PDI Perjuangan Kota Denpasar, Indonesia Chef Association, dan Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Mengawali acara hari ini, marilah kita haturkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya lah kita dapat berkumpul pada hari Jumat 26 Juni 2020 bertempat di Puri Kesiman, Denpasar, dalam acara sosialisasi pengolahan bahan pangan substitusi beras berbasis potensi lokal alam Bali berdasarkan resep Mustika Rasa warisan Bung Karno. Hadirin dan penonton dimanapun Anda berada, susunan acara kita pada pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan Trisandia bersama. 2, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PDI Perjuangan, dan Himne PDI Perjuangan. 3, pembukaan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar, sekaligus sambutan acara live show memasak secara virtual media Zoom dan YouTube. 4, live show memasak oleh Master Chef dari Indonesia Chef Association dan tim dari DPC PDI Perjuangan. 5, penyerahan sertifikat dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar kepada Master Chef dari Indonesia Chef Association dan tim DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar, dan yang keenam diakhiri dengan penutup. Baiklah hadirin, acara kita lanjutkan bersama, yaitu melakukan Trisandia. Kepada Bapak Anak Agung Gede Wibawa kami persilakan. Hadirin kami mohon berdiri. Warapemilat sarang sami, ngiring ngerianan sarang-sarang ngelaksana yang puja Trisandia. Asana. Pranayama. Kara Sudamam. Om Kara Sudamam Swaha. Om Mati Sudamam Swaha. Trisandia ngawit. Om. Om. Om Burbuah Swah Tat Sawitur Warenyam Bargo Dewasya Dimahi Yoyonan Brajodaya Om Narayana Dewedam Sarwam Ya Adbuta Asca Bawiyam Niskalan Kunirano Nirwikalpu Nirakyata Sudo Dewa Eku
Narayana Nadvitya Asti Kasci Om Tuam Siwa Tuam Mahadewa Iswara Parameswara Brahma Wisnu Carudrasya Purusah Parikertita Om Papoham Papokarmaham Papatma Papesambhawa Rahinam Pundari Kaksa Sabahya Biantara Suci Om Sama Swama Mahadewa Sarwa Prani Itangkara Mamuja Sarwa Papebya Palaya Swasada Siwa Om Ksantawya Kayika Dosa Ksantawya Wacika Mama Ksantawya Manasa Dosa Tat Pramadat Kesama Swamam Om Santi 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 Om Singgih puput. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars dan Himne PDI Perjuangan. Indonesia
Baik, hadirin kami silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin, acara dilanjutkan dengan pembukaan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar sekaligus memberikan sambutan acara live show memasak melalui virtual media Zoom dan YouTube. Kepada yang terhormat Bapak I Gusti Ngurah Gede SH, kami silakan. Yang terhormat DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, yang mana dalam hal ini diwakili oleh langsung Bapak Koordinator Bidang Pengolahan Pangan sesuai lokal budaya adat Bali. Rekan-rekan DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar, fraksi PDI Perjuangan DPR Bali, Dapil Kota Denpasar yang mana hadir pada hari ini Pak Agung Adi, Pak Agung Seoga, fraksi PDI Perjuangan DPR Kota Denpasar, panitia pelaksana peringatan Hari Lahir Pancasila dan Bulan Bung Karno 2020, KSB PAC PDI Perjuangan Sekota Denpasar, CEP, selaku pembina demonstrasi memasak Bulan Bung Karno DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar, yang mana dalam hal ini Bapak Putu Ambara Putra, Bapak Ketut Swastika, Bapak Yurid S. Terima kasih Pak atas kehadirannya, serta undangan lain yang saya banggakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Namo Buddhaya. Salam Rahayu sareng sami. Merdeka! Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, dan Ida Betara Betari, sane melinggih ring pemerajan suci Puri Ageng Pemayun, domogi atas asung waronugraha beliau, kita dalam suasana COVID-19 selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan untuk menunaikan tugas-tugas bangsa yang sangat kita miliki. Beliau telah memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Untuk itu beliau menciptakan pengolahan bahan pangan berbasiskan potensi lokal alam Bali, khususnya untuk di Bali, berdasarkan resep Mustika Rasa warisan Bung Karno. Bung Karno mengajarkan agar kita tidak tergantung dengan beras, tetapi mampu untuk mengolah dan memaksimalkan hasil dari potensi alam yang sangat subur yang kita miliki ini. Dengan pertambahan penduduk yang begitu pesat terjadi sekarang ini, maka kita tidak akan mengalami kekurangan bahan pokok makanan. Kalau kita masih ketergantungan dengan beras, untuk itu diharapkan kita mampu untuk mengolah umbi-umbian seperti ubi kayu, ketela pohon,
singkong, jagung, dan lain-lainnya menjadi makanan bercita rasa yang sangat tinggi. Hadirin yang saya hormati, dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini, yang mana berpengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat, sehingga ajaran resep mustika rasa warisan Bung Karno patut kita implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak segenap kader PDI Perjuangan Kota Denpasar untuk mensosialisasikan resep mustika rasa warisan Bung Karno ini kepada masyarakat kita, sehingga kita dapat bersama-sama melalui masa pandemi COVID-19 ini tanpa kekurangan bahan pangan. Hadirin yang saya hormati, demikian sambutan saya ini saya sampaikan atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan mudah-mudahan dari hati dan pikiran yang jernih dapat menghasilkan suatu yang baik berguna bagi kita semua. Dengan mengucapkan Om Awigenem Brada Astu, demonstrasi masak PDI Perjuangan Kota Denpasar saya buka secara resmi. Dengan telah saya buka acara demonstrasi masak DPC Perjuangan Kota Denpasar, saya akhiri sambutan saya dengan Pramosanti. Om, Santi, 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 Om. Merdeka! Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya yaitu live show memasak oleh Master Chef dari Indonesia Chef Association bersama dengan Bapak Ibu perwakilan tim DPC PDI Perjuangan. Dan kepada Bapak Ibu dimanapun Anda berada, selama kegiatan berlangsung, apabila ada pertanyaan terkait demonstrasi memasak, kami persilahkan untuk menulis pertanyaan tersebut di kolom chat atau kolom komentar. Untuk itu kepada para chef dan Bapak Ibu dari tim DPC PDI Perjuangan, kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Om Swastiastu. Merdeka! Selamat pagi Bapak Ibu para penonton dimanapun Anda berada. Dalam memperingati Bulan Bung Karno tahun 2020, DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar bekerjasama dengan Indonesia Chef Association melaksanakan sosialisasi pengolahan bahan pangan substitusi berbasis bahan pangan lokal khas Bali sesuai dengan buku Mustika Rasa Warisan Bung Karno. Oke, ada Bu Chef kita pada pagi hari ini di sebelah kanan saya, silakan. Chef Ketut Swastika, saya. Chef Ketut Swastika, selamat pagi Chef. Di sebelah kanan, Nyoman Kari. Bapak Nyoman Kari ya, dari DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar. Di sebelah kiri saya ada Chef siapa? Chef Yurit Swadita, dan di sebelah kiri ada Ibu
Ibu Kata Sudiani dari DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar. Oke, kita langsung saja penonton ke Chef Swastika dulu nih. Ya. Chef, pagi ini kita mau masak apa, Chef? Oke, pagi ini sesuai dengan tema hari ini kita akan masak apa yang sudah tertulis di Mustika Rasa yang sudah disusun oleh Bapak Bung Karno. Nah, salah satunya itu adalah bebek ungu Bali. Ya. Bebek ungu Bali ini bahannya salah satu bebek yang tidak terlalu tua, ya, kita ambil dari beratnya 1 kilo ke bawah. Kemudian bahan-bahan bumbu Bali. Nah, kebetulan ini pada pagi hari ini saya di-assist oleh rekan dari PDIP yang memang betul-betul sudah paham dengan bumbu Bali. Silakan Pak Kari, jelasin tentang bumbu Bali. Bu, ini bumbu nasinya ini di dalamnya ada bawang putih, ada bawang merah, ada kemiri, ada lengkuas, dan juga serai dan cabai. Nah, ini kita ulek nanti ataukah bisa di blender tidak. Setelah itu kita balurkan ke bebeknya, terus kita proses. Oke, baik Pak. Jadi ini istilahnya kalau di Bali kita kenal sebagai bahasa genep ya? Iya. Nah, ini bebek bambu Bali ini. Nah, sesuai dengan penampilan nanti kita akan combine atau sertakan dengan lontong ubi. Ya, jadi lontong ubi itu adalah pengganti daripada nasi. Karena dalam dulu Bapak Bung Karno sudah memikirkan kalau masyarakat Indonesia itu tidak bergantung hanya bahan pokok dari beras. Nah, kebetulan proses nanti lontongnya akan diproses oleh Chef Yurid, sebelah saya. Kita sebelah dulu ya, Chef ya. Selamat pagi, Chef Yurid dan Ibu, sudah siap? Oke, kita mau masak lontong. Tadi katanya lontong apa nih kira-kira? Lontong singkong kan biasanya lontong dari beras ya. Boleh dijelaskan? Yang pertama adalah lontong singkong sendiri. Yang kedua ada bawang. Yang ketiga adalah garam. Kita sedikit di atas. Nanti kita akan dipraktekkan langsung mulai. Udah biasa buat lontong sudah Bu ya? Oke. Iya, boleh. Kalau begitu sambil menyaksikan kegiatan dari kedua chef dan juga kedua asisten chef kita pagi hari ini, kita lanjut kegiatan berikutnya. Jadi bebek yang utuh itu kita bagi dua. Jadi ini utuh awalnya bagi dua. Lalu kita potong bagi dua seperti ini. Ada bagian paha dan bagian dadanya. Ya. Jadi bahan ini kita seasoning dengan garam dulu. Ya. Kemudian merica. Sampai rata. Rata. Kemudian kita akan goreng dengan sedikit minyak untuk mengeluarkan lemak-lemak daripada bebek ini. Ya. Kita panaskan dulu pannya. Nah, chef minyaknya panas. Biasanya kan kalau bebek kalau saya masak nih biasanya agak keras gitu ya. Kira-kira jenis dari apa nih yang lembut dan gurih? Jadi bebek ini kita pilih memang yang umurnya atau beratnya di bawah 1 kilo. Jadi kalau di bawah 1 kilo, biasanya dagingnya belum begitu keras. Nah, biasanya kalau udah mulai di atas 1 kilo, 1,2 atau 1,5 atau sampai 1,7 sudah mulai mengeras ya. Kalau kita bicara bebek lokal, ya. Nah ini lokal kemudian sudah di hybrid ya, sudah di ternakan dengan pengawasan yang sangat ketat oleh peternak tanpa pembunuhan atau konsentrasi. Ya. Jadi ini sangat bagus untuk kesehatan. Ya, jadi proses pertamanya kita panasin pan, kemudian kita akan tuangkan minyak Bali ya. Jadi minyak Bali ini bagus sekali untuk proses memasak sampai aroma yang begitu
bagus ya. Ini juga bagus untuk kesehatan karena pure dari minyaknya kelapa ya, ditambah dengan adiktif yang lain ya. Jadi pertama kita panaskan dulu kulitnya ya. Kira-kira waktu untuk memanaskan bebek berapa menit? Ini cukup sebentar saja, 5 sampai 10 menit. Tujuannya adalah untuk mencari warna atau color dan mengeluarkan fat yang ada di belakang kulit lontong. Itu proses. Nah, kemudian nanti kalau sudah di-sear, sudah kita ketemu warnanya, baru kita akan campur dengan bumbu Bali yang sudah dipotong. Oke, bebeknya kita tunggu sampai ada warna golden brown atau kecoklatan ya. Jadi sambil menunggu bebek ini matang, rekan saya sudah mulai menyiapkan bumbu-bumbu yang akan nanti dipakai untuk bumbu genep. Ya. Jadi bumbu semua dipotong seperti ini. Ya, dipotong seperti ini. Jadi kalau di Bali itu sebenarnya kita udah familiar dengan bumbu-bumbu dari bermacam-macam bahan, ya, baik itu yang dari akar maupun dari hasil bumi, ya. Jadi ini sangat membantu untuk menjaga imun tubuh kita sebenarnya. Lihat dari cara potong, rekan kami dari PDIP ini sudah memang betul-betul sudah memahami produk dari Mustika Rasa ini, ya. Jadi dia sudah seperti chef profesional cara potongnya. Jadi sangat beruntung saya didampingi oleh beliau, jadi lebih ringan kerjaan saya sebagai chef untuk cooking proses ini. Oke. Kita yang untuk lontong juga sudah mulai proses bagaimana cara membuat lontong untuk peneman daripada bebek. Silakan. Kita akan proses lontong ya, yang terbuat dari singkong. Kita akan menyiapkan dulu singkongnya, lalu kelapa, garam, dan sedikit minyak. Kita ngambil dulu bun dan parutan. Pertama kita akan proses pemarutan singkong sendiri. Lalu kelapa 150 gram. Setelah itu dicampurin minyak itu kan? Minyak secukupnya dan perasa atau garam. Maaf kalau di rumah saya biasa pakai parutan yang panjang itu. Panjang. Ya. Jadi kalau pakai parutan ini saya belum pernah soalnya. Kalau di sini multi, Ya. Di sini ada multinya, ada yang gede, ada yang kecil, ada untuk Ya. kita bikin lawar biasanya. Ya. Ya. Kalau biasanya ini parutan jeruk kayaknya ini Pak. Bikin lawar jeruk itu loh Pak. Iya. Ya. Lalu minyak kelapa 2 sendok makan.
Bikin lontong singkongnya kayak ada lawarnya. Ya, betul, hampir sama itu. Proses selanjutnya adalah penggulungan lontong. Pertama kita harus mengukus daun agar kelihatan agak empuk ya, atau layu. Prosesnya jangan terlalu lama, untuk 2 menit, 3 menit. Ya. Sudah 2 menit atau 3 menit kita angkat daunnya, lalu kita gulung ya, jangan lupa. Ya, coba gulung. Unik ya Bu ya, dari singkong biasanya kalau lontong kan dari beras biasanya. Kalau kita lihat nih tangan ibunya, kalau udah proses membuat lontong kayak udah profesional banget Ya. nih. Udah sering ya Bu ya bikin lontong? Biasa di rumah. Oh biasa di rumah, nanti saya bisa order deh. Oh nih. iya. Oke. Berapa porsinya kira-kira yang diisi dalam satu lontong, Chef? Setengahnya atau sepertiga? Setengahnya. Setengahnya. Ya, ya. Ini kayaknya udah cukup nih, Chef, ya. Karena prosesnya sampai hampir sama dengan mengembang. Sekarang Selanjutnya kita akan mengukus, ya, mengukus dengan lontong ya. Saya kirakan sudah panas sekali sini. Kita akan kukus selama 10 menit sampai 15 menit. Oke, sambil menunggu proses pengukusan dari lontong singkong ini, kita ngeliat dulu yuk di sebelah kanan kita gimana nih proses pembuatan bakso genep. Gimana nih Beli? Udah jadi atau belum? Oh, sudah Bu. Ini proses tubuh genapnya ini barusan selesai diulek dengan lengis Bali. Oke, iya. Jadi ulekannya pun juga rata banget karena kita ngeliat tukang uleknya juga lengannya gede ya. Jadi memang udah dengan segenap tenaga nih pasti diuleknya. Ya. Iya. Oke, kita juga ngeliat Jadi bagaimana proses setelah ini uleknya, sudah Chef. diulek, kita akan oseng sedikit biar bumbunya matang. Ya, dengan bumbu Bali ini. Ya, kita masukkan bumbunya. Ya. Ini diulek sampai aromanya keluar. Ya. Ini aromanya udah keluar ya, Chef ya? Menurut Ibu gimana nih baunya nih? Wangi, Chef. Udah bikin lapar nih, Chef. Masih pagi-pagi padahal. Ya, jadi ini juga sudah dimulai ada aroma keluar. Jadi setelah aromanya keluar, kita masukkan bebek yang sudah golden brown tadi. Ya, jadi kan minyaknya sedikit, sekarang minyaknya jadi lebih banyak. Itu karena keluar dari fatnya atau lemaknya di dalam bebek ini. Ya. Oke, nah, kita aduk dulu, ya, adukkan dulu semua sampai rata bumbunya. Berarti tadi bebek itu digoreng 5 sampai 10 menit ya, Chef? 10 menit. Sampai berubah warna. Ya, kita masukkan serai, kemudian daun limau dan daun salamnya. Ya, nah, setelah semua masuk, kita tuangkan air atau kalau ada kaldu. Ya, jadi secukupnya sampai bebeknya ini terendam. Oke, jadi bebeknya ini sudah hampir 1 jam kita reuse, ya. Jadi cairannya sudah sedikit, ya, hampir habis. Nah, jadi kita akan siapkan presentasi atau penyajian daripada bebek ini dengan dikombinasikan lontong tadi. Ya. Baik pemirsa, lontong kita sudah jadi. Ibu, kita lihat dulu lontong kita. Silakan Ibu. Ya, coba.
Ini proses pembuatannya 15 menit ya. Iya, betul. Udah matang, kita coba. Oke, saya akan presentasikan. Kita taruh sausnya dulu. Deketin mana apa? Oke, cut. Lagi. Oke, mundur lagi mah. Op. Kita taruh dadanya dulu di bawah. Kemudian kemudian kita siram sedikit. Di atasnya biar ada Pak. Nah, sekarang rekan saya akan dekorasi atau memberikan garnish biar bebek ini muncul dan presentasinya cantik ya. Jadi pas nama mau makan ya. Itu apa di ini ada cabai hijau ya? Hijau ya, benar ini hijau. Biar lebih cantik dan menarik. Iya. Habis ini kayaknya pengennya langsung buka restoran bebek nih. Oh, maunya sih nanti. Ibu penonton dimanapun Anda berada, menu pertama kita sudah selesai dari Bapak Ibu DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar dan juga Asosiasi Chef Indonesia. Yang pertama ada bebek Bali, silakan Pak ditunjukkan. Dan yang kedua ada lontong singkong. Om Swastiastu. Merdeka! Baiklah Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam menu kita yang kedua. Dalam acara ini di sebelah kanan saya sudah ada Chef Ambara. Selamat pagi Chef. Selamat pagi. Oke, ada Ibu Frida. Selamat pagi Ibu. Dari DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar. Dan di sebelah kiri saya ada Chef Swastika. Selamat pagi. Selamat pagi Chef. Dan sebelah kiri Chef Swastika ada Bapak Wira Namiarta. Ya, jadi kedua chef yang luar biasa ini akan membawakan menu substitusi yang kedua. Kira-kira nih pagi ini mau menu apa lagi nih Chef? Menu kita yang kedua, ini sekarang sudah dari bebek, kita beralih ke ayam. Kita ambil daerah di luar Bali, ayam masak bumbu Manado. Oke, baik. Silakan Chef dijelaskan dulu Chef. Masakan kita yang kedua adalah ayam bumbu Manado. Jadi ayam ini jadi dengan bumbu yang cita rasa khas Manado. Jadi Ibu, jadi proses memasak nanti ayam Manado ini ada dua proses bumbu yang kita akan pakai. Oh, dua proses memasaknya ya. Ya, jadi ada bumbu yang akan dihaluskan, kemudian ada yang akan bumbu yang akan ditumis. Oh, berarti ada bumbu yang dihaluskan yang mana saja? Ya, jadi prosesnya adalah menggabungkan dua jenis bumbu, satu bumbu yang dihaluskan, kemudian satu bumbu yang ditumis, kemudian akan digabung jadi satu. Ya, jadi untuk bumbu-bumbu yang akan kita haluskan ada tiga macam, ada bawang putih, kemudian bawang merah, kemudian cabai. Cabai merah. Ya. Hanya tiga ini saja? Tiga ini yang akan dicincang, kemudian kita blender halus. Kemudian ada bumbu tumis yang kedua, ada daun, kemudian ada serai, ada cabai hijau. Nah, setelah proses kedua ini, baru kita akan lanjut proses ke ayam. Nah, sekarang kita ke persiapan bumbu yang akan di blender. Jadi tiga jenis bumbu ini kita akan potong kecil-kecil dulu, kemudian akan di blender.
Oke, kalau Bu Frida nih kalau kita lihat di rumah sehari-hari emang hobi masak ya Bu ya? Kalau masak sih hobi tapi nggak pernah masak. Wah, habis Cuma nggak bisa masak soalnya. habis acara ini bisa langsung masak ya Bu ya? Iya, Bikin bisa sole langsung. makin betah lagi di rumah. Itu berkat dari Kegiatan kita hari ini, bener banget. Jadi kita harus belajar masak dan akhirnya kita bisa masak melalui chef-chef yang Iya, sudah betul. Jadi setelah ini, setelah kita persiapan bumbu ini, jadi kita akan juga mempersiapkan untuk peneman makanan ayam bumbu Manado ini. Jadi penemannya adalah ketela tumbuk. Oke, dari ayam bumbu Manado tadi kita beralih ke sebelah kiri. Ini ada apa aja, Chef? Di sebelah... Nah, ini kita akan buat apa namanya ketela tumbuk. Ya, ketela tumbuk ini prosesnya simpel sekali. Jadi kita punya ketela, kemudian kita akan steam atau kukus di sini. Ya. Kemudian nanti setelah matang kita akan kupas kulitnya dan ditumbuk. Ya. Kemudian akan ditambah garam, merica. Tidak lupa juga dengan rasa khas Bali, yaitu pakai lenggis Bali. Ya, untuk kesehatan. Nah, kemudian untuk biar lebih lumernya kita akan tambahkan butter. Sedikit saja. Berarti kalau kita bilang nih ketela rambat nih sele ya? Sele. Chef ya? Sele ya kalau di Bali. Ini memang cocok sekali sebagai pengganti nasi ya, karena di apa namanya di hotel maupun di restoran pun sudah banyak yang mengimplementasikan ini sebagai pengganti potato maupun rice. Ya. Oke, silakan Chef dilanjutkan prosesnya dan juga Bapak. Oke, jadi ini kita akan ambil telanya, kemudian kita masukkan ke steamer atau kukusan. Ya, kita kukus 10 sampai 15 menit. Ya. Nah, ketelanya sudah matang ya, jadi sekarang kita diproses akan ditumbuk dan bisa disajikan. Silakan, Pak. Chef, sambil nunggu Pak Namiarta ngupas nih, boleh nggak sih kita kupas dulu, baru kita kukus, atau memang harus dikukus dulu baru dikupas, Chef? Nah, itulah kalau ketela ini kita bisa proses dengan boil ataupun dengan steam. Nah, kenapa kita pilih steam? Jadi biar kandungan yang ada di dalamnya itu tidak banyak keluar. Kalau boil kan banyak keluar ya. Nah, termasuk kulitnya dikupas atau belum dikupas. Kalau dikupas duluan, itu pori-porinya akan terbuka, kemudian sarinya akan keluar lebih cepat. Nah, itu Kan ilmu sebaiknya kita semua. dengan kulitnya. Oke, terima kasih Chef. Oke, kita lanjutkan menambahkan dengan garam ya dan merica. Jadi ini langsung saja, langsung dituangin. Nah, jangan lupa pakai Minyak. Oh ya, minyak. maaf. Oke. Ya, akan dimes atau ditumbuk bahasa Indonesia. Tadi biasanya kalau di rumah Pak Namiarta bantuin masak juga nggak Pak? Oh, saya paling suka masak. Paling suka masak. Tapi makannya tidak begitu banyak. Oh, enak ya kayak gitu ya. Bapaknya suka masak berarti. Oke Chef, tadi kan sudah dipraktekin tuh sama Bu Frida untuk bumbu yang pertama. Sekarang bumbu yang kedua gimana nih cara proses pengolahannya Chef? Ya, jadi tadi proses bumbu yang pertama habis dicincang kita sudah blender halus. Kemudian, nah ada bumbu yang kedua adalah bumbu yang harus ditumis. Jadi ada cabai hijau, kemudian ada daun jeruk, kemudian ada serai, kemudian ada daun kucai. Ya, jadi ini akan kita potong kecil-kecil. Jadi ini semua akan dipotong kecil-kecil. Setelah ini dipotong kecil-kecil, kita akan tumis. Ya. Bumbu yang sudah kita potong tadi, ini akan kita tumis. Jadi dengan menggunakan minyak bali. Ya, kenapa minyak bali bisa? Jadi di samping aromanya bagus, kemudian kandungan vitaminnya juga lebih banyak, kemudian memberikan aroma yang harum. Ibu silakan bisa dibantu. Ya. Minyak bali juga bisa mematikan virus dan bakteri ya. Jadi minyak bali yang sudah ini kalau istilahnya virgin coconut oil ya. Iya, jadi dia satu jenis dengan virgin coconut oil. Jadi kebanyakan di Bali itu kita selalu memakai minyak ini dengan nama minyak tanusan. Minyak tanusan yang asli ya. Jadi
Ini banyak kandungannya dan banyak vitaminnya. Untuk pencernaan juga bagus banget ini. Kalau saya tahu, saya dapat baca, minyak bali itu bagus. Betul. Oke, setelah tadi bumbu sudah siap, yang paling penting sekarang adalah makanan utamanya adalah ayam. Nah, ayam kita akan bumbui sedikit, silakan dengan garam dan merica. Ya. Dicampuri dengan rata kedua belah sisinya. Ya. Nggak boleh terlalu banyak ya, Chef, ya. Nanti dia asin nggak? Kira-kira kalau kebanyakan. Ya, apapun kalau kebanyakan pasti akan asin. Harus seimbang antara garam dan merica, itu harus seimbang ya. Jadi, nah ayam ada yang senang pakai kulit, ada yang tidak senang pakai kulit. Jadi kita sengaja mengambil ada kulitnya supaya nanti akan ada crispy. Jadi aroma ayam akan lebih bagus. Ya. Setelah ayam kita bumbui, jadi sudah marinade seperti ini, kita akan masak untuk melapisi ayam ini. Namanya istilahnya di serve. Masak dengan minyak sedikit dengan pan yang panas. Silakan Ibu. Sedikit saja ya, Ya. Chef, ya. Sedikit. Ya, cukup. Cukup. Jadi kenapa minyaknya sedikit? Supaya panasnya lebih merata. Oke, jadi alat yang kita pakai harus benar-benar panas. Kenapa harus benar-benar panas? Untuk membuat warna yang bagus. Kemudian pada saat masak pertama, yang kita pakai adalah bagian kulit. Ya. Kenapa kulit, Chef? Nah, ini untuk membuat warnanya lebih bagus dan Cantik ya. ya. Jadi sampai ada suara nyes seperti ini. Jadi kita akan biarkan sampai warnanya nanti kuning kecoklatan. Jadi itu setengah matang atau matang? Kalau Tujuannya share itu adalah untuk melapisi daging ayam. Kita masak luarnya yang matang tapi dalamnya masih soft ya. Ya. Nah, ayam yang kita sudah share tadi kita akan sisihkan dulu. Kemudian kita akan menumis bumbu yang sudah dicampur tadi antara bumbu yang dihaluskan dengan bumbu yang ditumis. Silakan Ibu. Jadi sudah tercampur ini ya. Yes ya. Oh. Oke, jadi bumbu sudah kita masak. Kemudian yang terakhir adalah kita akan mencampurkan ayam ke bumbu. Jadi sebelum ayam itu masuk ke bumbu, jadi kita akan pakai telur bebek dulu. Kenapa telur bebek, Chef? Nah, telur bebek ini lebih kental, punya kekentalannya lebih dari telur ayam, kemudian gurihnya lebih terasa. Jadi gurihnya itu akan lebih terasa kalau menggunakan telur bebek. Ya. Silakan. Cocok ya, Chef, Ya, dikocok. Ya. Nah, jadi ayam yang kita sudah setengah matang tadi, kita akan masukkan ke sudah dikocok. ya telur bebek yang sudah dikocok. Tujuannya adalah untuk melapisi ayam, kemudian rasanya akan lebih gurih dengan dicampur dengan bumbu Manado yang tadi. Ya, jadi ayam yang kita sudah lumuri dengan telur bebek, kita akan masukkan ke bumbunya. Sudah harum baunya ya, Ya. Chef, ya, harum banget baunya ini. Jadi sisa telur bisa ditaruh, jadi dia akan menimbulkan rasa yang lebih gurih di dalam bumbu. Kita tunggu, Chef. Ya, jadi ini akan ada proses masak kurang lebih lagi 20 sampai 25 menit sampai benar-benar ayam ini Bumbunya meresap. ya bumbunya meresap. Oke penonton semua, jadi kedua masakan kita kali ini sudah selesai nih. Tampaknya tahap berikutnya adalah penyajiannya. Ini gimana Chef? Penyajiannya biar cantik. Kayak Oke, yang masak. jadi ayam sudah, kemudian ketela sudah. Oke, jadi dua masakan kita sudah jadi. Jadi ketela yang ditumbuk atau mash. Kalau dalam menu Eropa disebut dengan mashed sweet potato.
Tapi kalau bahasa Indonesia adalah ketela tumbuk. Jadi ketela tumbuk kita akan gabung dengan ayam bumbu nado. Ya. Jadi kita akan taruh tengah-tengah dulu. Takaran portion size untuk ketela antara 150 sampai 200 gram untuk satu porsinya. Nah, jadi ayam yang cantik ini akan kita taruh. Jadi ayam yang sudah matang dan sudah warnanya bagus, ya, jadi dengan seperti ini nanti ibu yang akan menghias biar lebih cantik. Nah, bumbunya sudah banyak. Ya. Nanti kita di atasnya sini. Kemudian isi yang merah sedikit, ya. Ya. Sudah cukup. Jadi ini makanan kita yang kedua. Ayam masak menado dengan ketela tumbuk. Om Swastiastu, Merdeka! Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Emi dalam acara sosialisasi pengolahan bahan pangan substitusi dalam menu lokal kita pada pagi hari ini. Masih bersama dua chef. Di sebelah saya ada Chef Swastika, selamat pagi Chef. Di sebelah kiri ada Chef Yurin, selamat pagi Chef Yurin. Nah, kita juga didampingi dengan dua Bapak Ibu dari DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar. Di sebelah kanan ada Bligong Swaga, Swastiastu Bligong. Dan di sebelah kiri saya ada Ibu Frida. Selamat pagi Ibu Swastiastu. Oke, pemirsa, jadi di menu kita yang ketiga ini semakin spesial karena kita mau masak apa lagi nih Chef? Boleh langsung Chef Swastika yang menjelaskan. Baik, tadi pertama kita udah masak bebek ya dengan bumbu Bali. Kebetulan ini kita ada di Bali. Nah, yang kedua tadi juga ada dari Manado, ayam. Dan sekarang kita balik lagi ke Bali dengan bumbu Bali. Bahannya seperti tadi ya, ada bawang putih, ada kemiri, jahe, kemudian ada daun-daunan, kemudian ada lemongrass atau serai, ya, kemudian ada cabai merah, ya, yang besar. Nah, seperti biasa kita nanti akan ulek atau blender ya untuk membuat bumbu Balinya, kemudian nanti akan dioseng sama minyak Bali ini. Nah, untuk daging kebetulan saya didampingi oleh rekan saya. Nanti daging ini adalah lulur dalam ya, yang sudah di slice seperti ini. Ya, yang sudah di slice seperti ini. Nah, nanti akan dipotong oleh rekan saya. Silakan. Ya. Jadi dipotong panjang, ya. Oke, ini kalau kita lihat Chef, pengalaman masaknya gimana nih Bligong? Di rumah masak nggak kira-kira? Ya saya di rumah tinggal makan. Oh, tinggal makan aja. Berarti kalau sekarang kan udah ada yang masakin dong di rumah. Okay. Tapi saya yakin sehabis acara ini pasti istrinya diam, Pak Agungnya yang masak. Ya, masak. Atas arahan chef, saya sudah bisa. Ya, tadi sapinya sudah dipotong, ya. Dan sekarang Pak Agung lagi nyiapin untuk bumbunya, ya. Semua bahan tadi akan dipotong halus dulu, ya. Kemudian dioseng dan di blender. Oke. Sapinya di cairan asam ini, ya. Tujuannya untuk melunakkan atau melonggarkan pori-pori daripada daging ini, ya.
Jadi seperti ini kita diamkan 10 sampai 5 menit. Berarti itu harus pakai air asam ya, Chef ya? Ya, Tidak ada penggantinya. Tidak ada. Ya, jadi daging sudah direndam, kemudian nanti daging sapi ini akan kita presentik dengan atau ditemani dengan bahan pengganti beras yaitu keladi. Ya, jadi kita lanjut ke Chef Yurid untuk melanjutkan proses pembuatan keladinya. Silakan. Oke, di sebelah kiri saya ini udah siap, ada Chef Yurid dan juga Ibu Frida. Menu berikutnya adalah hash brown keladi. Bener ya Bu ya? Betul. Ini tapi namanya masih agak asing Bu di telinga saya. Sebenarnya hash brown itu apa sih Bu, atau Chef mungkin mau jawab? Oke, jadi kalau di hash brown itu adalah istilah untuk hash brown potato ya. Biasanya dipakai untuk pendamping makanan-makanan yang western. Tapi kita di Bali, kita akan memasak dengan bumbu Bali, jadi penemannya hash brown itu pengganti adalah perkedel. Istilah hash brown adalah perkedel yang kita ganti potatonya memakai keladi. Sederhana sekali ya. Boleh Chef ditambahkan? Baik, saya akan nambahkan untuk bahan-bahan untuk hash brown sendiri akan dijelaskan sama Ibu Frida sendiri. Ya, oke. Jadi kita akan membuat hash brown keladi dengan bahan utama yaitu keladi, ya. Keladi, ada butter yang sudah dicairkan, ada minyak Bali, ada tepung maizena, garam dan merica. Sederhana, simpel bahannya ya. Jadi simpel banget sebenarnya Bu ya. Betul. Hash brown itu berkedel. Berkedel. Oke. Boleh kita langsung step by stepnya seperti apa? Silakan Chef. Saya akan jelaskan step by stepnya. Dari pertama, kita ambil parutan. Yang kita ambil adalah yang paling besar. Kedua adalah bowl. Nah, itu kita ambil keladinya. Boleh saya yang parut? Nah, saya parut ya, jadi kalau Bapak Ibu mau hasil yang pendek, jadi kita parutnya pendek-pendek aja. Jadi kalau mau hasil keladinya panjang, kita parutnya panjang sampai ke bawah ya. Ini teknik. Kalau Bu Frida sendiri suka yang panjang atau yang pendek Bu? Suka dua-duanya. Oke. Baiklah, setelah keladi yang diparut dan keladi yang dipotong dadu udah siap, kita campur ya. Kita isi garam sedikit, merica sedikit, tepung maizena, dan juga ada butter yang dicairkan ya. Jadi isi sedikit. Nah, setelah adonan kita campur, kita aduk, dan nanti kita cetak pakai cetakan ini agar jadinya bulat pipih. Dan setelah itu baru kita goreng. Oke? Jadi ini bumbu yang sudah kita haluskan tadi, dan juga ini ada dagingnya yang sudah kita rendam dengan Air asam. dan juga selanjutnya akan kita masak di gorengannya. Sebelumnya sudah dipanaskan ya, Chef. Jadi kita Tanya nih, kalau daging sapinya itu direndam kira-kira berapa menit ya Chef? itu paling lama 10 menit. Kalau 5 sampai 10 menit udah bisa pakai kita, karena asam ininya acid itu udah masuk ke dalamnya. Itu tujuan. Jadi dagingnya disisir dulu dari warna. Sehingga nanti jadi Chef direktur. Masak itu mudah sebenarnya. Yang penting ada kemauan satu, kemudian ada rasa cinta pada saat melakukan proses cooking itu. Siap. Begitu ada cinta, otomatis makanannya kelihatan. Kalau yang cowok kelihatan cantik, yang cewek melihat makanannya ganteng. Jadi ada selera makannya di situ. Tapi kalau Chef sendiri di rumah masak nggak Chef? Kalau saya masaknya di hotel aja. Oh, di hotel Kebetulan aja. saya chef matre ini. Tadi kalau masak di rumah nggak dibayar, nggak jadi masak. Boleh. Ya, jadi bumbu balinya dimasukin, kemudian daun-daunan juga masuk ya. Jadi seperti itu. Jadi biar rata dulu semuanya, campurnya. Nah. Oke. Udah keluar aromanya kan? Sudah. Udah mulai siang, terus nyium bau masakan hari ini tuh kayaknya udah makin enak. Udah saatnya makan siang jadinya. Baiklah Bapak Ibu, adonan yang tadi kita sudah cetak berbentuk bulat, tipis.
habis, kita sudah goreng. Kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan. Karena supaya gimana, Chef? Soft tengahnya, pinggirnya crispy. Oke, itu bahasa sono ya, tapi kalau bagi saya garing di luarnya, di tengahnya lembut. Oke, sekarang kita balik sudah ya. Sudah matang kan, Chef, ini? Sudah. Oh ya, tadi kita boleh angkat ya? Boleh, silakan Ibu. Ya. Kita angkat ya sekarang karena sudah matang. Jadi sebenarnya kalau keladi itu bahan tradisional yang sangat sederhana, kalau kita bisa mengolah itu jadi menarik ya, Chef ya. Makanannya spesial. Iya, betul. Ya, oh, dan sehat tentunya ya. Jadi selain kita memakai nasi untuk mengganti beras kita, ada keladi, ada jagung, ada ubi, oh sele lagi, betul. Oke, aromanya udah muncul. Masukkan airnya, Pak Agung. Ya, masukkan airnya. Jadi semua terendam dengan air. Ya cukup, memang diaduk rata, baru masukkan santannya semua. Ya. Oke, jadi proses ini kita tunggu 30 menit sampai airnya reduce dia, ya, reduce sedikit sampai habis, baru matang tiga daging. Nah ini airnya sudah mulai reduce nih Pak Agung, sudah matang ini. Sudah matang Ya, tinggal Pak Agung plating di piring. Ya, Oke, tampaknya daging di sebelah kanan kita udah matang dan juga di sebelah kiri keladinya juga sudah matang. Jadi kita persilakan aja langsung Bu Frida dan juga Bigo untuk plating di piring yang udah disediakan. Ya, sekarang waktunya kita plating ya. Plating itu menyajikan makanan agar terlihat cantik ya. Biasanya ini untuk disajikan di restoran-restoran yang bintang 5 kali ya. Gitu ya. sih, enak banget. Wow. Tapi ya, dia masak ya. Wow. Makanya gitu arahannya chef. Oh. Kita beruntung ya ada chef yang membimbing kita hari ini sehingga kita bisa memasak. Sekarang kita isi percantik ya. Ada di tapak cantik. Ada warna hijau, ada warna merah. Ya, kurang banyak. Oke. Isi limau. Limau kalau bahasa ininya. Sekarang makanan yang bernama apa ya? Sapi bumbu Bali dengan reskon keladi, perkedel keladi sudah siap ya, dan sudah cantik dan siap disantap. Swastiastu, Merdeka! Kembali lagi bersama saya Emi dalam sosialisasi pengolahan bahan pangan substitusi berdasarkan resep dari warisan Bung Karno yaitu mustika rasa. Kita akan ada di sesi keempat ini memasak pecok ikan panggang dan juga kroket jagung. Nah, untuk memperhemat waktu kita langsung aja nih ke chefnya. Silakan di sebelah kanan ada Chef Ambara dengan Pak dari DPC PDI Perjuangan Pasar. Di sebelah kiri ada Chef Swastika bersama dengan Ibu Ketersudiani. Ya, silakan ke Chef Ambara, Chef. Bahan-bahannya apa saja, terus prosesnya seperti apa? Oke, jadi masakan kita selanjutnya ini adalah berbahan dasar ikan laut. Nah, jadi bahan ikan ini kita bisa pakai ikan laut, ikan tuna, ikan snapper, ikan apapun bisa. Nah, jadi yang paling utama adalah bumbu yang kita akan tonjolkan. Ya, jadi bumbu yang simpel tapi tetap ada rasa pedasnya dan tetap ada bumbu yang lain. Tapi kalau di Bali biasanya, kalau di Bali yang trennya biasanya membumbui daripada ikan laut itu dengan sambal mata. Ya. Tapi sekarang rasanya ini saya beda ini, Ya. rasanya mudah dan praktis ini saya. Ya. Jadi riwayat ini akan
akan membuat bumbu yang sedikit berbeda, walaupun bahannya sama dengan bumbu sambal mata. Apa saja Bi yang kita mau pakai Ya, hari mungkin ini? ini cabai rawit ya, sama bawang ini dihaluskan. Oke Bri, lanjut ke potongan bahan-bahan. Ya, seperti bahannya ini kita pakai cabai yang paling merah ini. Karena darah saya merah, di samping itu juga Rasanya juga menyengat. rasanya menyengat sekali. Ya. Kita tumis, kita Potong halus, Bri. halus. Ya, Jadi cabai dan bawang ini benar-benar harus dipotong secara halus dan rapi. Kenapa? Karena ini akan tampilan bumbu selanjutnya akan mempengaruhi penampilan makanan. Di samping itu rasa juga. Ya Bri ya? ya, pas. Ya. Kemudian setelah bawang dan cabai dihaluskan, akan ada proses selanjutnya itu menghaluskan bisa dengan diulek atau di blender juga bisa. Iya. Ya. Oke Bri, bumbu sudah siap. Iya. Bumbu yang dihaluskan sudah siap, kemudian kita bumbu sudah ditumis, Ya, kemudian kita lanjutkan kepada ikannya. ya Ya, kebetulan saya ini di sini ada ikan ikan Kakap. sniper kakap ya, yang mana juga saya ini senang mancing. Kalau yang mancing dapat ikan kakap ini biasanya saya slice seperti ini, dan sebelum kita proses kita balurkan dulu dengan biasa Garam, dengan Ada baiknya garam. dipotong dulu sedikit. Ya, biar oh dia iya, dipotong dulu. sedikit. Ya. Tujuan kita memotong pakai garis-garis kecil ini untuk memudahkan bumbu-bumbu masuk ke dalam daging. Jadi dengan penampilannya jangan terlalu dalam nih, ya cukup. Nah, setelah kita Potong potong kecil. dikit, kita kasih Garam dan merica nih. aja, Dan jangan lupa ini ya, ya, jeruk nipis. garam, Bolak-balik. Ya, bolak-balik. Garam dan merica harus merata, kemudian diperasi dengan jeruk nipis secara merata juga. Setelah proses marinit ayam ikan ini, proses selanjutnya adalah kita akan memasak dengan api panas. Oke, jadi ikan sudah dibumbui. Sekarang saya akan siapkan minyak panas. Saya menggunakan minyak Bali juga. Silakan Tri, kita share dulu sebentar. Silakan dimasukkan ikan ke wajan. kalau bisa kita menggoreng ikan ini. Kulitnya dulu. Pertama kulitnya kita dulu. Jadi proses masaknya seperti ini. Kita akan masak di bagian kulitnya terlebih dahulu supaya hasilnya kulitnya menjadi lebih renyah dan warnanya bagus. Baik, sambil menunggu olahan dari kecap ikan di sebelah kanan, kita akan lanjut ke menu berikutnya dengan Chef Swastika, yaitu adalah kroket jagung ya Chef ya. Apa Chef yang spesial dari kroket jagung yang mau diolah sama Chef Swastika dan juga Ibu Sudiani? Oke, jadi kroket jagung ini fungsinya sama seperti yang tadi, ada keladi, ada ketela, segala macam sebagai pengganti daripada nasi. Ya, jadi bahan pokoknya adalah jagung, kemudian kita olah sesuai dengan variasi yang kita bikin sekarang adalah dalam bentuk kroket. Ya, jadi proses cookingnya adalah digoreng dengan minyak panas. Ya, dan minyaknya banyak. Ya, kalau istilah dapurnya namanya deep fryer. Oke, deep fryer. Kemudian cara membuatnya, ya, jagung ini kita masukkan ke bowl. Jadi rekan saya akan mencampur jagung ini. Silakan. Nah, untuk selanjutnya setelah dimasukkan jagung, di sini ada minyak dan tepung terigu, garam, merica, tepung roti, dan tepung maizena. Terus kita masukkan lagi ini Ya, masuk campur semua, kemudian bantu ya. Kemudian dengan garam sedikit, merica,
dan telur ya. Ini untuk belastingnya nanti ya. Itu telurnya. Oke. Setelah bumbu semua dimasukkan, terakhir kita masukkan telur. Bu, ini kan pakainya jagung manis ya? Apa bisa diganti pakai jenis jagung yang lain? Oh bisa. Bisa ya, tergantung dengan jagung apa yang tersedia di daerah masing-masing kayak gitu. Sekarang kita Aduk ya. Nah sebelum aduk untuk mencari warna kita kasih lombok sama seledri. Ya seledri untuk menambah rasa nanti ya. Kita aduk Aduk. Oke. Berarti kalau kroket itu jagungnya masih utuh ya, Chef ya? Masih utuh ya. Tapi usahakan tekan dikit agar nanti ada yang pecah, ada yang masih utuh. Lebih semangat buat semangat Bu. Bulan Bung Karno sekarang Bu, jadi harus lebih semangat. Ya. Sendoknya satu. Ya, sendoknya. Nah ini tinggal kita nggak pakai tepung lagi karena ini sudah ada tambahan tepungnya. Kita langsung ke tepung roti. Ya, kita guling-gulingkan sedikit. Jadi ini cuma sebagai pelapis luarnya saja. Nah kita cetak begini, kita akan langsung ke goreng. Ya, nanti akan kelihatan jagungnya dan tidak tepung saja. Penasaran nih, Chef, di kroket ya? Oke, sudah kayaknya di Chef ini kita sudah bisa melihat warnanya. Warnanya sudah luar biasa. Warnanya bagus sekali dan kayaknya sepertinya sudah crispy sekali itu kulit. Ya. Dan proses selanjutnya, jadi ikan yang sudah matang tadi itu kita akan masukkan ke bumbu yang sudah kita buat tadi. Silakan Bli, masukkan. Ya. Oke. Jadi ikan yang sudah dimasak setengah matang tadi dengan kulit yang crispy, kita akan campur dengan bumbu. Jadi bumbunya akan benar-benar meresap dan warnanya pun akan kelihatan bagus. Kita tinggal masak beberapa menit saja karena semua sudah matang. 5 menit maksimal makanan ini sudah siap. Baiklah, saya akan mencoba menyajikan pecok ikan panggang ini dan dengan kroket jagung. Kroket jagung kita sajikan supaya biar bisa menambah dari penampilan dan menarik. Sekarang si bumbu dikit biar bagus. Ya, oke. Mantap nih, habis ini beneran Pak Kari buka restoran nih, restoran ikan ya. Oke, sedikit hiasan. Iya, silakan. Ibu yang masak. Ya, sudah selesai. Oke. Masakan pecok ikan panggang dengan kroket jagung sudah siap di sini. Ya. Om Swastiastu, Merdeka! Bapak Ibu penonton dimanapun Anda berada, kita akhirnya menuju di sesi kelima dalam sosialisasi pengolahan bahan pangan substitusi dengan berbasis bahan pangan lokal pada siang hari ini ya, dari pagi sampai siang ditemani dengan 2 orang chef dari Indonesia Chef Association. Ada Chef
Ambara, selamat siang Chef. Selamat siang. Dan juga Chef Swastika. Dan juga kita ditemani oleh Bapak Ibu dari DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar. Ada Ibu Frida. Selamat siang. Dan juga yang di sebelah kiri saya ada Bapak Namiarte. Oke. Nah, jadi di sesi yang kelima ini adalah sesi yang paling simpel ya, Chef ya, paling singkat. Kemudian tadi juga singkat-singkat semua, mudah sekali. Dan kita langsung aja ke sebelah kanan dulu, Chef. Bisa dijelaskan bahan-bahan dan juga prosesnya seperti apa, silakan. Oke, tetap semangat. Semangat, Ya, tetap Chef. walaupun kita dari pagi sampai siang hari ini. Matahari sudah Jadi ini adalah makanan kelima yang akan kita buat. Jadi memang memakan waktu yang lumayan panjang. Jadi masakan pertama, masakan kedua, dan sampai masakan yang kelima ini. Jadi menurut Ibu, jadi dengan tema makanan ini, jadi kita sudah membuat beberapa jenis makanan pengganti nasi. Ya, pengganti beras ya. Ya, pengganti beras. Jadi saya baru belajar di hari ini dari chef-chef dari Ica bahwa ternyata ada banyak makanan pokok pengganti nasi atau pengganti beras. Ya itu tadi sudah ada jagung, ada ketela, ada ubi, ada kentang. Nah, iya ya Chef ya? Iya betul. Jadi dengan makanan-makanan yang kita buat nanti diharapkan masyarakat bisa membuat olahan, bukan cuma nasi saja, bukan cuma bikin makanan pokok dari beras saja, tapi dari jagung pun bisa, kemudian dari ketela pun bisa, kemudian dari keladi, dari macam-macam ubi, ubi ungu, ubi kuning dan sebagainya. Nah, bahan-bahan pasar seperti itu diharapkan masyarakat bisa mengambil gizi makanan bukan cuma dari beras saja. Kan benar Andai Ibu kata ya? kita kesulitan beras, kita masih ada bahan makanan pengganti yang lain. Ya, Oke lah. Chef, ya. Jadi makanan yang terakhir yang kita akan buat adalah udang wocap. Udang wocap. Kenapa namanya wocap? Ya, jadi ini mungkin bukan real makanan Indonesia, jadi makanan Chinese yang diadaptasi dengan makanan Indonesia. Jadi simpelnya udang wocap itu adalah seperti udang goreng tepung. Oh, Ya. udang goreng tepung ya. Ya, oke. jadi udang atau ikan apapun bisa dibuat seperti wocap teknik ini. Ya, jadi tinggal Ibu nanti membuat adonan tepung, telur dengan tepung diaduk, kemudian diisiin sayuran beberapa. Itu yang akan kita rendam, udang atau ikan digoreng. Simpel sekali. Sangat mudah sekali ya, Chef ya. Berarti saya coba di rumah ya. Bisa boleh dicoba karena sangat simpel, bahannya juga mudah didapat Ya. dan tidak berat untuk memasaknya. Oke. Jadi bahannya nanti Bu, ada tepung, kita pakai tepung terigu, kemudian telur. Ya, oke. Jadi bahan-bahan ini sangat mudah didapat. Betul. Kemudian peneman tepung dan telur itu bisa pakai cabai merah, ada yang pakai cabai hijau bisa, ada yang pakai ada daun seledri juga bisa. Oh, iya boleh. Jadi apapun untuk menambah cita rasa di adonan tepung yang akan kita buat itu. Cita rasanya ya. Jadi kalau seledri lebih terasa gimana Oh, gitu ya. ya, jadi seperti itu. Baik, tadi Chef Putu Ambaru sudah menyiapkan makanan untuk udangnya, ya, itu lagi di proses masaknya. Sekarang kita akan menyiapkan peneman atau kondimen daripada udang tersebut adalah kentang atau keripik kentang yang kita pakai. Nah kebetulan kentang ini sudah di slice, ya. Jadi saya dibantu oleh rekan saya untuk slice kentang. Ya, jadi prosesnya kentang itu setelah dikupas nanti di slice seperti ini. Ya. Kemudian yang sudah di slice akan direndam di air es. Ya, tujuannya biar nanti pada saat dari air es suhunya dingin, jadi pas kena minyak panas dia akan lebih crispy hasilnya. Jadi itu poinnya. Ya, jadi sesuai dengan judul makanan sekarang ini, kita implementasikan dari makanan yang tren saat ini yaitu fish and chip, yang mana semua item baik itu makanan pokok maupun peneman itu dengan proses cooking digoreng. Ya, jadi kalau di fish and chip dia ikan digoreng dengan peneman kentang goreng, french fries, kita digoreng dengan kentang goreng tapi gayanya tradisional yaitu keripik kentang. Nah, jadi dari masukkan dalam air es, jadi kita siap untuk goreng. Nah, kita hidupin dulu kompornya, kemudian
kita masukkan ini untuk mengiriskan airnya. Ya, jadi seperti ini prosesnya gampang sekali dan cepat. Ya, nanti setelah digoreng, diangkat, kemudian dikasih garam terakhir. Oke, jadi adonan tepung, telur dengan cabai, dengan beberapa bahan yang lain. Kita sudah buat seperti ini. Jadi adonan ini bisa untuk semua bahan. Bahan maksudnya ibu kalau punya udang bisa pakai masukkan di sini, pakai ikan snapper boleh. Ini khusus untuk ikan. Pelapisnya ya. Ya. Pelapisnya. Nah sekarang ibu. Oh ya. Saya lumuri dengan. Ya. Sebelum dilumurin. Nah, dibuka ya. Jadi semua kena garam merica. Baiklah. Oke, saya isi garam. Jadi bumbu ini harus benar-benar merata antara garam dengan merica. Ya betul. Dan satu hal yang paling penting adalah jeruk nipis. Kenapa harus pakai jeruk nipis? Satu untuk menghilangkan amis, kemudian rasa segarnya akan muncul dari bahan-bahan yang kita pakai. Ya. Itu fungsinya jeruk nipis ya dalam makanan kita. Nah dari proses ini itu akan masuk ke sini. Dari masuk ke sini baru akan kita goreng. Prosesnya sangat mudah. Sangat singkat, mudah, dan yang tentunya pasti lezat ya. Silakan ibu masukin ya. Bagaimana ibu? Sudah siap? Sudah, Oke. Jadi tinggal proses penggorengan saja. Seperti menggoreng ikan seperti biasa, silakan masukkan. Ya, sudah panas ya. Jadi kepalanya dipegang saja. Ya. Kepalanya nggak ya. Iya. Ini kayaknya enak banget deh. Saya paling doyan sama udang ya. Yang berupa udang, yang kolesterolnya tinggi, ya hati-hati. Ini seperti tempura ya kalau di Jepang ya? Jadi adaptasi masakan internasional, kemudian kita pakai ke tradisional pun bisa. Baik Bapak Ibu, karena proses masak-memasaknya sudah selesai, jadi sekarang adalah proses penyajian. Nah, platingnya nih mau Bu Frida nih sama Pak Namiarto, silakan biar cantik juga kita sama-sama. Ya, silakan Ibu. Semakin nikmat insya-Allah ya. Seperti ini ya. Jadi isi topping garnish ya, jadi supaya lebih menarik harusnya sehingga pada saat makannya lebih. Jangan lupa ini ya. Ini pengganti kentang gorengnya. Ya. Jadi ini teman dari udang ini adalah kentang goreng. Oke. Sedikit saus di atasnya Ibu. Belakang. Tuang aja ya, Chef ya. Ditaburin sedikit di atas udangnya. Oke. Nah, tambahin lagi garnisnya. Tambahin garnish saja lagi, karena dia sudah tertutup. Tambahin lagi ya, biar tambah cantik. Baiklah, inilah makanan terakhir kita, yaitu udang bocok yang sangat mudah cara membuatnya dan didampingi dengan ya, itu ketan sangat banyak. Coba. Baik Bapak Ibu dimanapun Anda berada, setelah tadi kita mendemonstrasikan bersama 10 menu bahan pangan substitusi pengganti beras berbasis bahan pangan lokal bersama Asosiasi Chef Indonesia dan juga Bapak Ibu dari DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar. Sekarang kita akan mempersilahkan Bapak Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar beserta jajarannya untuk mencicipi bagaimana rasa dari masakan ini. Silakan Bapak.
Ini adalah makanan yang kita sudah buat dan kita praktekkan tadi dengan Menteri PDI Perjuangan. Di antaranya ada ikan, ayam, kemudian bebek, dan sapi. Mohon kesediaan dari bapak-bapak untuk mencoba bagaimana rasa makanan. Kemudian yang kita tampilkan adalah pengganti beras. Di antaranya ada ketela, kemudian ada jagung, kemudian ada keripik, kemudian ada hash brown atau perkedel yang kita buat. Giring, dipersilahkan. Silakan Bapak. Iya, silakan. Ya, tiga seolah nanti terakhir silakan. Itu setelah ambil makanan nanti. Ambil gede dulu. Nanti pas sedang aja ya interaktifnya. Komen dari sebagai ketua memberikan komentar tentang khususnya sesuai dengan temanya nanti kan di daging atau ikannya tapi mengganti berasnya yang berupa selo, jagung, dan ini benar-benar supaya bermanfaat untuk mengendap supaya tidak terlalu banyak mengkonsumsi beras sebagai makanan utama. Ya, nanti kan selama Pak ini baru komentar nanti aku akan memberikan komentar tentang ternyata selain beras banyak makanan yang bergizi, yang non beras yang bisa dipakai untuk mengganti beras. Sesuai dengan tujuan dari acara ini. Baik, setelah mencicipi beberapa menu yang sudah disajikan, mungkin saya pengen tahu nih bagaimana pendapat Bapak Ketua tentang menu yang sudah dimasak tadi, Pak. Silakan. Terima kasih. Pertama-tama kami selaku Ketua Cabang setelah mencicipi dari menu yang dihidangkan, ini sangat luar biasa bagi kami. Ternyata di zaman yang sudah modern sekarang masih ada bahan pangan selaku pengganti beras yang mana merupakan seperti ketela, jagung, singkong. Nah, itu bisa dikemas sehingga rasanya pun tidak kalah, sangat luar biasa sekali. Sehingga masyarakat bukannya tergantung kepada beras saja. Dengan bahan-bahan yang ada di masing-masing kabupaten seperti apa yang kami sebutkan tadi, ketela, jagung, singkong, itu bisa selaku pengganti beras. Jadi kami selaku Ketua Cabang dalam hal ini menggagas daripada mustika rasa Bapak pendiri bangsa kita, Bapak Bung Karno, ini sangat luar biasa. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, jadi tadi kita sudah melewati sesi demonstrasi memasak oleh chef dari Indonesia Chef Association dan juga Bapak Ibu dari DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar. Setelah diicip-icip tadi oleh Bapak Ketua DPC, nah ini mungkin masih ada Bapak Ibu yang bingung ya atau pengen nanya nih Bapak Ibu, kira-kira ada yang pengen masak tapi kayaknya
bumbunya apa ya, masih lupa-lupa gitu. Nah, saya buka sesi pertanyaan untuk Bapak Ibu hadirin yang ada di sini, dan ini kesempatan langka karena akan langsung dijawab oleh Master Chef kita. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang bertanya? Saya persilakan. Oke, satu orang penanya dulu ya. Untuk Bapak Suteja, silakan Pak. Terima kasih. Jadi sebelum saya melakukan atau bertanya tentang hal ini, perkenankan terlebih dahulu saya menyampaikan Pangestungkaro Om Swastiastu. Merdeka! Nah, ini salam yang tidak boleh henti kalau kata merdeka ini. Ini salam kebangsaan kita. Bapak Chef yang saya hormati, tentunya demonstrasi memasak yang ditampilkan tadi ini bagi saya ini adalah hal yang luar biasa. Ya. Jadi kalau saya menyimak dari tematiknya ini mengenai pengolahan bahan pangan, substansi bahan beras sebagai bahan pokok diganti ya, digeser supaya tidak terjadi ketergantungan terhadap bahan pokok beras ini. Bagi saya ini pemikiran luar biasa dari seorang Bung Karno. Ini sudah melihat 50-100 tahun ke depan bagaimana kita selaku anak bangsa tidak tergantung pada beras semata. Nah, jadi ternyata bahan pokok itu yang ditampilkan ada ubi, ada ketela, ada jagung dan seterusnya. Ini luar biasa. Nah, sekarang yang perlu saya tanyakan kepada Chef, kalau pertama kita melihat dari sisi budaya kita, kalau padi, nah, padi ini dikaitkan dengan Dewi Sri, kan begitu. Nah, kira-kira kontekstasinya mengapa harus digeser? Nah, padahal dari sisi budaya kan ada padi, nah ada konotasi Dewi Sri dan lain sebagainya. Nah, ini saya sangat berharap Chef sudah mempelajari hal ini pasti akan bisa memberikan penjelasan yang lebih baik. Nah, kemudian yang berikutnya tentu kita sudah dari zaman dulu ya, dari zaman dulu makan itu makan beras sebagai bahan pokok, nasi bahan pokoknya. Nah, kira-kira kalau seandainya digeser ke bahan pokok yang lain, walaupun itu nanti berbasis lokal, kira-kira kemungkinannya bagaimana terhadap kandungan nutrisinya dan lain sebagainya? Apakah dia tidak berdampak? Apalagi nanti khawatir busung lapar dan seterusnya kan. Nah, kalau seandainya Astungkaro ini bisa sesuai apa yang menjadi serapan nutrisinya, nah artinya sudah barang pasti kita memiliki bermacam bahan pokok yang luar biasa di Indonesia. Nah, jadi mungkin sementara itu dulu ya. Mungkin sementara itu dulu saya sangat berharap ini bisa diberikan penjelasan, kemudian perkenalkan kepada kita selaku generasi muda. Ternyata tadi dari ubi itu bisa berubah menjadi semacam lontong. Ya, semacam kayak lontong dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Nah, mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa diformulasikan dari resep itu kan luar biasa jadinya. Kira-kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suteja atas pertanyaannya tadi. Mungkin langsung dijawab ya oleh chefnya ya. Oke, Chef kita undang dulu ke depan, Chef, silahkan. Silakan, Chef. Nah, tadi sudah cukup jelas pertanyaan, Chef? Ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi, jadi awal yang bagus, jadi kerjasama yang bagus antara DPC PDI Perjuangan Denpasar dengan Asosiasi Chef. Jadi pada saat ini kita bisa berkolaborasi, memberikan sharing ilmu, saling mengisi. Jadi seperti yang disampaikan tadi, bahwa sesuai dengan tema kita memberikan masakan pengganti beras. Seperti yang dijelaskan tadi, mungkin kenapa hal ini diambil oleh PDIP pada saat bulan Bung Karno ini. Setelah kita melihat di buku yang dibuat, adalah buku Mustika Rasa Warisan Bung Karno, di sana sudah dijelaskan apa cikal bakal kenapa kita harus membuat makanan pengganti beras. Visinya Bung Karno terdahulu adalah bagaimana rakyat Indonesia tidak mengimpor beras lagi keluar untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
Jadi itu visi yang sangat brilian yang bisa berlaku sampai sekarang. Kami dari SEP berusaha untuk mengkreasikan makanan berdasarkan visi dan misi dari Bung Karno. Berusaha mengkreasikan makanan supaya bisa rakyat Indonesia tidak makan pagi makan nasi, siang makan nasi, malam pun makan nasi. Jadi beliau memberikan visi supaya masyarakat Indonesia jangan tergantung dengan beras. Maka pada acara seperti ini kita membuat makanan pengganti, substitusi, artinya membuat makanan yang ekstra atau pendamping ini menjadi makanan utama. Seperti tadi lontong dari singkong, yang biasanya lontong dari beras, kemudian kroket yang dari keladi pun kita bisa buat pengganti. Dan seperti yang Bapak tanyakan tadi, kandungan gizi dari semua bahan yang ada selain beras, itu bisa melebihi dari kandungan beras sendiri. Apalagi kalau dilihat sekarang dari segi kesehatan, karena konsumsi beras terlalu besar, sehingga beras pun bisa dibuat hal-hal yang negatif, artinya dikasih pemutih, dikasihkan hal-hal unsur-unsur kimia untuk bisa bertahan lama. Sehingga bukan menyehatkan, tapi malah menyakitkan. Nah, dengan kondisi mengambil bahan sepengganti beras ini, diharapkan masyarakat Indonesia, Bali khususnya, bisa mengarahkan ke makanan pengganti beras ini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk menanggapi pertanyaan yang pertama. Ya, untuk kemudian, pertanyaan yang pertama, Chef. Saya lanjutkan, jadi konsep yang diberikan oleh Bung Karno, sesuai dengan buku ini, mungkin yang berhubungan dengan masyarakat Bali, di sana beliau menyampaikan, Dewi Sri itu bukan Dewi padi, tapi Dewi kesuburan. Artinya adalah, di Indonesia tidak hanya bisa menanam padi saja, jagung, ketela, singkong pun itu akan tumbuh subur. Itu yang akan bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia, masyarakat Bali untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi benar-benar visi-visi yang luar biasa yang sudah dibuat jauh sebelum Indonesia merdeka. Makanya sampai sekarang saya generasi muda dan banyak generasi muda yang lain masih melihat tetap aja setiap pergantian kepemimpinan Indonesia masih tetap mengimpor beras. Jadi visi-visi misi dari Bung Karno inilah teman-teman dari DPD Perjuangan Denpasar supaya bisa mensosialisasikan dan mengimplementasikan apa yang menjadi cita-citanya Bung Karno. Demikian, Pak. Oke, baik. Terima kasih Chef Ambara atas tanggapannya tadi. Ya. Jadi 2 pertanyaan sudah dijawab, ya, Bapak, ya. Ya, nah di kolom komentar itu ada beberapa pertanyaan yang terkait ingin merequest biar videonya itu bisa nanti tayang juga di YouTube nih, Pak. Jadi nanti bisa ditonton di hari-hari berikutnya. Mungkin hari ini ada yang lupa gitu kan, nanti bisa ditonton lagi seperti itu. Nah, baik, silakan Chef, dilanjutkan lagi. Dari beberapa komen yang muncul di videonya PDIP Denpasar. Yang pertama, komentarnya adalah, ini adalah suatu terobosan program yang luar biasa, membantu ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal. Jadi ada yang sudah memberikan komen yang bagus. Kemudian yang kedua adalah, host mohon di-share nanti videonya. Jadi mohon videonya nanti dibagikan ke seluruh masyarakat, di-share. Kemudian sudah direkod, nanti videonya bisa di-share. Banyak yang sudah minta rekaman video. Kemudian resep masakan supaya ditampilkan di video. Jadi kita akan buat, jadi pada saat videonya nanti, resep masakan yang terperinci akan muncul di layar. Kemudian komen yang terakhir, acara yang luar biasa dan selamat kepada DPC PDI Perjuangan Denpasar.
Baik, terima kasih Chef. Mungkin Chef tetap di tempat dulu karena setelah ini kita akan melanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada Master Chef dari Indonesia Chef Association dan juga Bapak Ibu perwakilan DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar dari Bapak Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar. Untuk itu kami undang, nah chefnya sudah di depan. Bapak Ibu perwakilan pendamping chef ini, asisten chefnya nggih. Untuk maju ke depan, silakan. Nggih. Silakan Ibu, satu di sebelah barat, satu sebelah kiri. Oke. Baik, sudah siap? Oke. Untuk itu kami undang dan kami mohonkan Bapak Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar untuk menyerahkan sertifikat kepada para Master Chef dan juga Bapak Ibu perwakilan dari DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar. Oke. Kami mohon juga Pak Ramya dari Koordinator Pengolahan Pangan Substitusi DPD PDI Provinsi Bali untuk ikut bersama menyerahkan sertifikat kepada para Master Chef dan juga para perwakilan dari DPC PDI Perjuangan. Oke, yang pertama untuk Chef Ambare. Yang kedua kami persilakan Bapak untuk Chef Swastika. Oke, berikan tepuk tangan, jangan tanggung-tanggung tepuk tangannya Bapak Ibu biar semangat ini di bulan Juni, bulan penuh semangat, bulan Bung Karno. Oke. Asik. Siap. Yang ketiga kami persilakan Bapak Ketua untuk menyerahkan sertifikat kepada Chef Yurit. Nah, berikutnya Bapak Ketua kami mohonkan menyerahkan kepada Bapak Ibu perwakilan dari DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar yang sudah mendampingi para chef kita hari ini untuk ikut dalam praktek langsung memasak dan juga dalam sosialisasi kegiatan pengolahan bahan pangan substitusi pengganti beras yang berbasiskan bahan pangan lokal alam Bali. Jadi kita harapkan bersama kegiatan ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat umum secara luas. Karena memang di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti yang dikatakan tadi oleh Bapak Ketua bahwa kita sudah harus berusaha dan harus sudah mengantisipasi dari ketergantungan terhadap beras untuk saat ini. Baik, kami mohonkan untuk berfoto bersama dulu Bapak, silakan. Silakan Pak Atut Seteja, Pak Stama. Oke. Oke, agak atur jaraknya, mungkin ada maju mundur sedikit Bapak Ibu. Oke, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi tangannya. Mungkin tangannya semangat. Salam tangguh. 1, 2, 3. Salam metal, sekali lagi. Salam metal di Bapak Ibu. Setelah salam tangguh, salam metal. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua DPC, Bapak perwakilan dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, para Master Chef, dan juga seluruh Bapak Ibu perwakilan dari DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar. Terima kasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Dan terima kasih kembali kami ucapkan kepada seluruh hadirin, seluruh penonton dimanapun Anda berada dalam kegiatan peringatan Bulan Bung Karno tahun 2020.
akhirnya demonstrasi masak yang dilaksanakan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar, kami selaku Ketua Cabang PDI Perjuangan Kota Denpasar mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sep selaku pembina kami, juga kepada Penglingsir Puri yang telah juga memberikan tempat untuk pelaksanaan daripada demonstrasi masak pada hari ini yang berkaitan dengan bulan Bung Karno. Itu kami melaksanakan daripada resep dari Bapak pendiri bangsa kita, yaitu Mustika Rasa dengan 5 item bahan pokok produksi daripada masing-masing kabupaten kota. Dan setelah kami mencicipi juga, rasanya sangat luar biasa. Jadi kita di Republik ini tidak perlu ragu-ragu lagi, harus tergantung kepada beras. Jadi bahan pokok sudah kita miliki bersama-sama. Dan atas pelaksanaannya kami selaku Ketua Cabang mengucapkan banyak terima kasih, dan kami akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om. Merdeka! Baik hadirin sekalian, demikianlah tadi kegiatan kita dalam acara sosialisasi pengolahan bahan pangan substitusi dalam mengganti beras berbasis bahan pangan lokal berdasarkan Mustika Rasa warisan resep Bung Karno. Kegiatan ini merupakan kerjasama dari DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar dengan Indonesia Chef Association yang bertempat di Puri Kesiman, dan dalam kegiatan ini kami berharap semua masyarakat mendapatkan manfaatnya dan tentunya bisa sadar bahwa kita tidak boleh bergantung hanya pada dalam satu komoditas, yaitu beras sebagai bahan pangan pokok. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat siang dan Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa. Oke, sip, good.